sini saya dan yang satu dari Remaja dari Prodi Psikologi akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dalam judul Obsessive Compulsive Disorder, di mana Obsessive Compulsive Disorder memiliki arti sendiri, yakni gangguan mental yang menyebabkan penderita merasa harus melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita dari Obsessive Compulsive Disorder sendiri akan merasa cemas dan ketakutan. Lalu yang kedua ada kriteria dan gejala. Di sini saya mengambil kriteria dan gejala berdasarkan pedoman diagnostik PPDGJ dan DSM-5. Yang pertama itu kriterianya disebutkan dengan detail atau aturan daftar urutan organisasi atau jadwal bahwa poin itu utama dari aktivitas tersebut hilang. Jadi yang dimaksudkan itu dari penderita OCD sendiri itu harus merasa detail, harus merasa perfeksionis, harus sesuai dengan urutan-urutan atau daftar yang telah disediakan oleh aturan yang ada. Lalu yang kedua, para penderita menunjukkan perfeksionisme yang mengganggu penyelesaian tugas atau tidak dapat menyelesaikannya, di mana para penderita ini harus melaksanakan tugas-tugas yang ada. Bila tidak melaksanakan, ia akan mendapatkan kecemasan yang mengganggu pikiran dan ketakutan yang berlebihan untuk dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, secara berlebihan mengabdikan diri pada pekerjaan dan produktivitas dengan mengesampingkan kegiatan rekreasi dan persahabatan. Jadi di poin ketiga ini para penderita terlalu mengabdikan berlebih. Seperti misalkan saya pada organisasi BEM, saya mengabdikan diri saya kepada BEM, tetapi malah hal-hal yang seharusnya saya lakukan dan kewajiban saya yang normal seperti biasanya malah terabaikan. Jadi malah menjadi kegiatan yang terlalu fokus pada satu titik dan tidak pada tempatnya gitu menurut saya. Jadi seperti dirinya sendiri itu diabaikan, tidak mementingkan diri sendiri, yang penting dia mengabdi pada suatu organisasi atau pekerjaan tertentu. Lalu yang keempat, terlalu teliti dan tidak fleksibilitas tentang masalah moralitas, etika, atau nilai-nilai tidak diperhitungkan oleh identifikasi budaya atau agama. Lalu yang kelima, tidak dapat membuang benda-benda yang sudah rusak atau tidak berharga bahkan ketika mereka tidak memiliki perasaan sentimental nilai. Yang keenam, tidak untuk mendirikan tugas atau untuk bekerja lain kecuali mereka duduk pada tugasnya. Yang ketujuh, mengadopsi gaya pengeluaran yang pikir untuk diri atau uang dipandang sebagai sesuatu yang harus ditimbun untuk bencana di masa depan. Lalu yang ke-8, menunjukkan kekaguman dan keras kepalaan pada individu tersebut. Jadi inti dari ciri-ciri dan kriteria gejala obsesif kompulsif itu terlalu asik pada dirinya dan aturan-aturan yang ada, perfeksionis, serta mental-mental dirinya itu tidak dapat mengontrol dan selalu mengorbankan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikorbankan, seperti mengorbankan waktu dirinya sendiri, mengorbankan kesehatan atau hal-hal yang penting lainnya. Lalu dalam etiologi itu pastinya penyebab-penyebabnya itu individu tersebut memiliki gangguan mental tersendiri, entah berawal dari dirinya sendiri atau tekanan-tekanan yang didapat dari orang lain sehingga dia tidak dapat mengontrol dirinya dan mengatasi segala gangguan masalah yang dimiliki, maka dari penderita akan menderita. Yang kedua,
individu tersebut memiliki keturunan atau keluarga yang juga menderita OCD. Jadi gangguan OCD ini juga menurun pada misalkan kakak atau orang tua kita mengalami OCD. Jadi ada beberapa persen kita pasti juga akan menderita OCD tersebut karena berasal dari gen orang tua kita atau gen keluarga yang menderita OCD tersebut. Lalu yang ketiga, memiliki anggota keluarga yang menderita OCD itu yang kedua. Jadi menurut saya etiologinya itu yang pertama menderita gangguan mental, yang kedua memiliki anggota keluarga yang menderita OCD. Di sini penanganan yang dilakukan untuk melakukan terapi atau menyehatkan mental untuk para penderita OCD tentunya banyak sekali. Tetapi menurut saya yang pas dan tepat untuk dilakukan terapi perilaku mengatasi OCD yakni terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah salah satu jenis psikoterapi yang mengkombinasikan terapi perilaku dan terapi kognitif. Kedua terapi tersebut bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Jadi yang dimaksud dari terapi perilaku kognitif ini yakni mengubah pola pikirnya, di mana seharusnya individu tersebut memiliki pikiran-pikiran yang positif. Lebih tepatnya untuk mengembangkan emosi positif yang dimiliki. Misalkan dia memiliki masalah terhadap keluarganya dan dia saling memendam. Ya, terapi yang dilakukan ya untuk menghilangkan dendam-dendam yang ada pada keluarga, menghilangkan masalah yang ada dan menyelesaikan masalah yang ada di keluarga dan mengubah pikiran kita menjadi lebih positif dan akhirnya kita menjadi sehat dalam mental, sehat dalam individu tersebut. Lalu yang kedua ada obat antidepresan. Obat antidepresan adalah obat yang digunakan untuk menangani depresi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami di dalam otak yang disebut neurotransmitter sehingga bisa meredakan keluhan dan membantu memperbaiki suasana hati dan emosi. Obat antidepresan menurut saya itu biasanya langsung disarankan oleh psikiater. Kalau terapi perilaku kognitif itu biasanya dari seorang psikolog, kalau obat antidepresan itu dari psikiater. Nah, dari obat tersebut biasanya sudah dilakukan diagnosis tertentu, misalkan OCD yang parah sehingga dia mengalami stres atau sampai membahayakan diri sendiri atau membahayakan nyawa orang lain sehingga perlu diadakan atau perlu meminum obat antidepresan. Menurut saya itu juga diperlukan sehingga dari individu tersebut tidak menjadi bahaya dan tidak mengganggu lingkungan sekitar kita, sehingga ketika sudah meminum obat, individu tersebut akan menjadi rileks dan suasana hati dan emosi menjadi lebih baik. Nah, setelah itu mungkin bisa dilakukan terapi perilaku kognitif untuk menyeimbangkan penanganan tersebut agar lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.